Boleh masukkan aja. Boleh, boleh. Apa bisa sistem yang lama yang masih bisa kita pakai tetap dipertahankan? Apa semuanya harus diganti semua? Kalau selama sistem yang lama itu bagus, kita pertahankan. Tapi kalau ternyata sudah usang, tidak efektif, tidak efisien, kita akan hilangkan. Jadi semuanya kita nggak langsung saklek harus dihilangkan, enggak. Tapi sistem ini sudah kita uji coba di 67 klien selama 1,5 tahun. Jadi secara efektivitas, secara efisiensi sebenarnya jalan. Nah tinggal sistem apa aja, kan nggak semua sistem yang kita ini. Nah ini seperti contohnya aja. Kita kan baru pembelajaran 2 hari. Sedangkan dalam pembelajaran kita juga sambil bekerja. Ya bekerja. Ya ada pelanggan yang bisa terima sistem baru, ada yang belum. Kayaknya waktu saya di depan tadi ribet deh. Jadi ada yang pelanggan, sudah mbak bos pakai yang lama, pakai yang lama. Nggak mau. Ya kita harus evaluasi. Makanya evaluasi itu ada 2 kali, Mbak. Hai Laundry Friends Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Kita lagi ada di Nganjuk, Jawa Timur, Wasser Laundry. Ini dilihat, ini baru opening hari ini. Kita bisa lihat di sini laundry gratis bayar pakai doa di Kota Nganjuk dan akan menjadi laundry terkeren. Saya boleh cerita sebentar bahwa laundry ini awalnya sudah ada di tahun 2010, informasinya seperti itu. Berarti sekarang sudah sekitar 12-an tahun. Beliau pernah ngobrol dengan saya, Pak Api, boleh dong kita ngobrol mampir untuk mereview laundry saya. Karena saya pengen ada perubahan di laundry saya yang udah lebih dari 10 tahun di Kota Nganjuk. Nah, laundry ini juga sudah melayani banyak pejabat di Kota Nganjuk, dari Bupati, Kapolres, dan beberapa pejabat pemerintahan yang ada di Kota Nganjuk. Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton ini di Nganjuk sudah tahu Wasser Laundry di mana? Langsung mampir ke dalam, kita akan ngobrol-ngobrol ke dalam dengan ownernya. Selamat pagi, Bu Vera. Nah ini teman-teman, kita ketemu langsung dengan ownernya, Bu Vera sama Pak David. Boleh dikenalkan langsung aja deh. Pagi Pak Apik, saya Vera. Saya David. Selamat datang Pak Apik di Nganjuk, di Wasser Laundry. Siap, di Wasser Laundry. Nah ini teman-teman, kalau mungkin yang area rumahnya di daerah Nganjuk dan sekitarnya pernah ke Wasser, silahkan komen di sini ya. Nah sekarang tampilannya sekeren ini. Keren ya. Dan inilah ownernya. Dan ini spesial Pak David karena jarang masuk kamera katanya. Nah ini agak susah ini kemarin. Merayu beliau untuk nongol di sini itu susah banget. Terima kasih Bu Vera dan Pak David mempercayakan kepada Apik Management untuk mengubah konsepnya laundry yang awalnya sebenarnya sudah oke ya. Saya pun sebagai warga Nganjuk pernah nyobain loh ke sini. Laundrynya itu bukan kiloan, tapi pieces ya Bu. 9 potong. Per 9 potong. Mungkin bisa dijelaskan awal mula laundry tahun berapa, konsepnya gimana dan sebagainya. Silahkan. Pertama kita buka laundry ikut franchise. Ikut franchise. Mereka memang waktu itu memperkenalkan bukan per kilo, karena kalau kiloan kan sudah biasa mereka jualnya gitu. Kita pakai per 9 potong. Per 9 pieces, Nah, oke. 9 potong. Jadi satu jenis baju tidak selalu sama satu potong, tergantung jenis itemnya. Kelebihannya waktu itu kita ngomongnya kalau baju basah kena hujan beratnya nggak bakalan ngaruh. Iya. Oke. Jadi itu yang kita jual waktu itu. Dari tahun berapa Bu itu Bu? 2010. 2010. Bulan 9. Bulan September. Oke, bulan 9 bulan September 2010 mulai buka laundry. Namanya langsung ini? Tidak. Beda Pakai ya? nama franchise-nya. Oh, franchise itu. Sebelumnya kalau boleh tahu aktivitasnya apa? Saya kerja cengkeh. Oh, masih? Sekarang sudah. Sudah enggak. Cengkeh itu apa, Pak? Berarti? Bahannya rokok itu. Nggih. Iya, beli dari petani. Nggih. jual lagi Oh, dijual lagi. Iya, pedagang. Siap. Terus kenapa nggak jalan lagi? Banyak yang rokok kan sebenarnya Pak ya? Sekarang rokok putihan, Pak. Boleh. Terus kalau Bu Vera sendiri? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sempat kerja di Air Minum Club. Oke, Terus habis itu waktu laundrynya mulai ganti washer,
saya berhenti. Oh gitu, oke. Jadi beliau berdua adalah sebenarnya ada yang pebisnis, ada yang profesional, dan akhirnya membuka laundry dari 2010. Sekarang Maret 2022, berarti hampir 12 tahun ini laundry berada. Dan beliau akan mengubah konsepnya. Ini udah di atas 10 tahun, pernah ngobrol, tapi ini mau dibuat kemana? Nah kita bagusin aja. Karena kemarin pas ngobrol, beliau sampaikan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa laundry ini dipercaya di Nganjuk, ya emang laundry terbaik lah ya saat ini. Saya pun kena brandingnya ini terbaik, tapi ya mohon maaf, tampilannya nggak sebanding kayaknya. Kalau kayak gini kan kelihatan oke ya Bu ya, kelihatan oke. Kita nggak malu lagi ya Bu ya. Nah tadi aja saya pas nyebar brosur laundry gratis aja masih banyak yang nggak percaya, beneran laundry gratis itu Mas? Iya, saya tadi sebarin, ya udah nggak apa-apa. Di sisi yang lain, tadi Arul sempat nyampein, Pak ditahan dulu laundry gratisnya, jangan banyak-banyak, karena cuciannya lagi banyak di belakang. Jadi ya sudah, kita nyebar brosurnya ya kayak setengah-setengah aja. Seperti itu ya Bu. Lagi rame ya Bu, teman cuciannya ya? Lumayan lah Pak. Lumayan ya, puji Tuhan ya Bu. Puji Tuhan. Laundry ini sudah berjalan 10 tahun dan sekarang per hari ini kita ubah konsepnya menjadi laundry ada kilauannya, ada cuci lipatnya, ada laundry expressnya. Seperti klien kita yang lainnya, ya Peak Management yang lain konsepnya sama. Kita membuat pembeda di sini. Seperti itu ya Bu. Betul. Benar nggak Bu? Betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Di sini kita melihat teman-teman, ini ada mesinnya LG komersial, dryernya, washernya pakai LG 20 kilo ya, 20 kilo. Ini bisa muat bed cover. Nah ini juga ada dryer gede, ini bisa 2 bed cover juga bisa muat. Silahkan kalau mau datang ke sini, apalagi musim hujan ya, boleh bed cover cepet di sini 2 jam selesai. Kalau nggak ngantri. Kalau datang ke sini jangan lupa foto ya, foto di sini. Ini spotnya yang bagus nih, spotnya bagus kan buat foto. Keren. Nah, ini itu nanti laundry satuan boleh dipajang di sini. Kalau yang sebelah kanan untuk helm. Nih, ada ruang tunggunya juga, tempat duduk untuk nunggu. Ini lagi transaksi, sambil jalan-jalan boleh ya, Bu? Sambil jalan-jalan. Malu sekali kayaknya. Nah ini ada Sinta nih. Wah ini udah dari mana-mana ini dia. Terus nanti Arul mana yang dari Bali. Terus ada timbangan, tetap ada timbangan. Ini keranjang. Nah ini untuk ditaruh cucian satuan. Hangernya di sini, bed cover di situ. Oke. Tampilan belakang seperti biasanya, instalasinya. Oke. Terus ini area produksi ya Bu. Iya. Area produksi, dulunya ini juga area produksi, tapi bercampur ya. Dulu kalau nggak salah yang sebelah sini adalah tempat setrika, sini untuk penerimaan ya Bu. Dulu. Ya, dulu kan lebarnya cuma sampai Oh, sini. cuma sampai sini ya? Oke. Jadi ini mundur sini, mesin cuci di belakang sana. Oke. Ini dulu meja ini. Oh iya, meja penerimaan dulu Iya. di sini ya. Meja penerimaan dulu di sini. Ini adalah laundry hotel berarti. Ada berapa hotel Bu yang ditangani di sini? Masih satu hotel sebenarnya. Masih satu hotel? Iya. Hotel apa Bu? Front One. Oh, Front One. Wih, hotel terbaik itu kalau di Nganjuk ya. Lagi buka lagi kan Pak, mau buka yang punyanya Exindo itu. Oke. Sekarang sih mereka masih sudah nyucikan di sini tapi bukan punya hotelnya, soalnya hotelnya masih dibangun. Ya. Semoga nanti waktu hotelnya itu sudah operasi orangnya juga ke sini. Keren, ya udah keren kayak gini diundang ke sini Bu. Orang hotelnya langsung diundang ke sini, GM-nya. Undang ke sini, nanti pas pembukaan kasih karangan bunga dan sebagainya. Keren. Terus sekarang dengan perubahan sistem, pada waktu kemarin kita training dan sebagainya, apakah ada kesusahan atau gimana Bu? Anak-anak perlu adaptasi Pak, pasti. Perlu adaptasi, oke. Tapi yang kalau saya sendiri cuma melihatnya memang packingan jauh beda, Oke. jauh lebih rapi. Sekarang diajarin rapi. Kita bisa lihat fokusnya sebentar ini. Kan. Ini yang keliling-keliling terus ini. Ini dicari banyak orang. Arul ada di Nganjuk, kemarin baru dari Bali. Sebelumnya dari mana lagi Rul kamu? Sudah lupa. Dari Depok, dari Palembang, dari Serang. Sekarang ada di sini. Oke. Ini Mas Arul, terima kasih Mas Arul dan Mbak Sinta sudah hadir. Jadi sekarang packingan lebih rapi. Ya, yang pasti Mudah, kelihatan itu. yang paling kelihatan itu ya, packaging udah mulai rapi, mengatur tim ya, paling mengatur tim, tinggal leadernya seperti apa dan sebagainya ya.
kita coba perbaiki yang perlu diperbaiki. Kalau enggak ya harus dirombak semua. Iya. Itu aja sih. Nah, tinggal nanti dicocokkan gaya lama dengan gaya baru enakan mana. Kalau kita gitu. Karena kalau nggak ada pembanding susah, Pak. Kalau ada pembanding nanti akan kelihatan. Oh, enakan gaya baru. Kemarin tantangan kita di pesantren Al Muhajirin juga sama. Sebelumnya mereka jemur-jemur pakaiannya. Dikomplain. Kita dikomplain Pak Api. Setiap hari ada pakaian anak-anak untuk seragam nggak tepat waktu. Karena kan dijemur kan. Kalau hujan nggak tepat waktu dan sebagainya. Tapi kita agak santai. Nah, dengan adanya mesin 12, mereka kalah cepat dibanding mesinnya. Capek banget Pak dan sebagainya. Pas hari pertama, hari kedua dia kecapean. Ternyata setelah mesin berjalan seminggu dan adaptasi sudah mulai jalan, mereka udah mulai nyaman. Nggak ada komplain, dia sudah bisa packing. Oh ternyata disetrika dan tidak disetrika pun rapinya sama. Mulai rapi. Nah ini di sini juga kan kita kenalkan di Nganjuk, laundry cuci lipat serapi seperti disetrika. Iya, betul Pak. Mantap. Setrika satuan, coba nanti kita datangkan Kang Icang, spesialis satuan. Kang Icang wajib datang ke sini ya, ngajarin di sini. Nih, laundry satuannya di sini. Ini kita lihat lagi nyetrika satuan. Keren. Ini setrika kiloan. Jadi ini satuan. Oke, Bu, kalau boleh tahu, omset sebelumnya berapa di tempat ini? Atau rata-rata pekerjaan per hari itu rata-rata berapa kalau di tempat ini sebelumnya? Kalau Boleh. bisnis saya nggak hafal Pak. Oke. Kalau omset, memang kita sempat nyentuh 80 juta Iya. per bulan. Tapi waktu itu memang pas rame-ramenya gitu Pak. Pas rame-rame itu pas bulan apa? Desember. Oh, Desember Januari. Jadi peak ya, pas tinggi-tingginya Desember Januari. Sama, semua laundry Desember itu breakthrough semua. Klien-klien kita yang biasanya 50 jutaan tembus 70, 60, yang 30 tembusnya tiba-tiba 50. Itu di Desember. Ya, Februari turun. di Februari agak turun. Iya, Tapi sama. beberapa lokasi standar, nggak turun, nggak naik. Jadi masih stabil. Ya kita karena kita bandingkannya sama Desember Januari, Februari kerasa turun. Oh iya. Ya sebelumnya Desember, bulan November berapa berarti? Rata-rata berapa? 50 gitu? 60-an. Oh 60 ya? Sampai 70. Oh keren. Tantangan kita berat loh teman-teman. Sudah 60 juta mau diapain lagi nih? Dengar-dengar mau minta 150 juta per bulan. Coba kita eksekusi ya. Kita terima tantangan itu. Kita terima tantangannya. Kita eksekusi. Nah harapannya apa lagi, Bu? Buka cabang kayaknya nggak mungkin di Nganjuk, Pak. Oke, kita fokus di satu tempat dibesarkan. Tapi kalau misalnya ini sudah bisa jalan, benar-benar saya bisa lepas, buka cabang di kota lain, Pak. Oh siap. Kediri Incan. Buset. Madiun. Oh, Madiun lagi berkembang ya. Madiun Kayaknya mending Kediri. Kediri. Siap. Kediri Tulungagung sekali. Kediri, Tulungagung, Iya. itu kota. Kalau Madiun terlalu mirip Nganjuk, Pak. Oh iya, Madiun itu Iya. ya. Daya belinya enggak. Tapi keren loh teman-teman. Saya sempat pada waktu ngobrol dengan beliau ini sempat agak kaget. Di Nganjuk bisa tembus 60 juta. Padahal nggak saya incer ini Nganjuk. Dan kamu nggak boleh ngincer katanya. Jangan buka Pak Api. Untung Pak Afik nggak buka. Tayangannya gini, nggak apa-apa lah. Kita terapkan di klien aja kalau gitu. Oke, teman-teman kita bisa lihat di sini, daerah sini juga udah cukup ya. Ini masih luas banget. Ini setrika uapnya di sini, kita bisa melihat setrika uapnya tetap ada di sini. Ini agak panas, jadi exhaust fan-nya perlu ditambah, Pak kayaknya. Iya. Panas gitu? Oh, panas, Mbak. Ini udah lama nih kayaknya, pegawai lama. Hampir 3 tahun, Pak. Hampir 3 tahun. Apa yang membuat betah di sini, Pak? Jangan dilihat ownernya ya. Peranya itu baik Kenapa? sekali. Oh, baik sekali. Mosok gara-gara lihat Bu Vera di sini. Karena Bu Vera. Gajinya juga banyak. Kenapa? Gajinya banyak. Wih, gajinya banyak. Berapa, Toh? Oh, UMR, Pak. UMR. Luar biasa, laundry. Di atas UMR. Di atas UMR. Kalau Mbaknya berapa tahun di sini? Oh, 4,5. 4,5. lebih, ya. Senior, lebih senior. Iya. Yang belakang lebih senior lagi nggak? Oh, tidak. Ini kayaknya paling rame nih yang belakang ini. Tapi sesuai dengan kerjaan nggak rame doang nanti. Mbak siapa Mbak namanya? Emi. Mbak Emi. Bagiannya apa? Di sini aja? Di setrika aja? Dulu-dulu ya serabutan semuanya. Serabutan, Ya, semuanya bisa. Terus sekarang dengan tim yang ada, kita baru belajar berapa hari dengan timnya Apik Management? Belajar berapa hari? Baru 2 hari. Baru 2 hari ini. Terus ada perubahan apa? Ada pelajaran apa aja yang didapat? Ya dari setrika dari kemarin memperbaiki cara packing. Packing ya. Setrika. Setrika.
Cuma masih ribetnya bagian depan. Bagian apa itu? Ribet apa itu? Bagian kasir. Oh, bagian kasir. Masih pakai aplikasi baru kaget ya. Tapi nanti kalau udah kebiasaan enak kok. Lebih enak karena itu juga bikin enak ownernya. Kalau ngontrolnya lebih enak karena online kan. Seperti itu. Mohon kerjasamanya ya Mbak. Belajar. Itu Pak yang perlu ditanya Pak. Mbak Sinten nih. Mbak Niken. Mbak Niken. Iya. Berapa lama di sini Mbak? 2,5. 2,5 tahun. Betah. Jangan Puji lihat loh Tuhan. bosnya, Mbak. Puji Tuhan, Bapak. Siap, siap. Terus sebelumnya kerja di mana, Mbak? Ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga Iya. aja. Tinggal di mana? Dekat sini Desa Kramat aja. Oh, di Kramat. Iya. Terus kenapa kok tiba-tiba kerja ke sini? Waktu itu suaminya kena PHK jadi mau ndak mau ya cari nafkah sendiri. Boleh masukkan aja. Boleh, boleh. Apa bisa sistem yang lama yang masih bisa kita pakai tetap dipertahankan? Apa semuanya harus diganti semua? Kalau selama sistem yang lama itu bagus, kita pertahankan. Tapi kalau ternyata sudah usang, tidak efektif, tidak efisien, kita akan hilangkan. Jadi semuanya kita nggak langsung saklek harus dihilangkan, enggak. Tapi sistem ini sudah kita uji coba di 67 klien selama 1,5 tahun. Jadi secara efektivitas, secara efisiensi sebenarnya jalan. Nah tinggal sistem apa aja kan nggak semua sistem yang kita ini. Nah, ini seperti contohnya aja. Kita kan baru pembelajaran 2 hari. Iya. Sedangkan dalam pembelajaran kita juga sambil bekerja. Ya, bekerja. Ya ada pelanggan yang bisa terima sistem baru, ada yang belum. Kayaknya waktu saya di depan tadi ribet deh. Jadi ada yang pelanggan, sudah Mbak Bos pakai yang lama, pakai yang lama. Nggak mau. Ya kita harus evaluasi. Makanya evaluasi itu ada 2 kali Mbak. Gitu. Jadi Kadang anak-anak itu kan anak-anak apa Mbaknya aja? sebenarnya anak-anak semua, cuma mereka takut untuk menyampaikan. Ya, Gitu saja. nggak apa-apa. Mumpung ada saya di sini, sampaikan.